Ini dari tadi saya mendengar kata yang ini ya Mas, selalu diulang-ulang, selalu yang menarik banget ini adalah uh, budgeting tadi. Banyak dari awal kita selalu terpentok budgeting, dari produser mintanya ini, dari sutradara inginnya seperti ini, tapi dari produser tidak bisa memberikan seperti ini. Dari proses pengumpulan dananya juga tidak mudah begitu. Sebenarnya lebih ke sharing aja Mas gitu kan. Uh, dari Mas Ajis, Mas Yano, baik Mas Ajis, Mas Yano maupun Mas Fajar, nanti sebenarnya proses budgeting itu dalam sebuah film, mulai dari film yang paling mudah gitu kan, yang dari awal yang teman-teman muda juga bisa bikin, sampai yang paling susah tuh sebenarnya kayak gimana sih pengalaman mas-mas sekalian ini dalam proses budgeting sendiri? Kasih apa? Monggo silahkan Mas Ajis dulu sebagai live producer. Eh, Mungkin setiap setiap orang punya cara yang beda-beda gitu ya. Setiap misalkan saya terus Mbak Santi gitu atau Mas Yana atau Fajar punya cara yang berbeda-beda. Tapi yang pasti saya seperti yang ada di Thor juga kalau nggak salah itu ya. Yang pasti saya nggak pernah ngitung budget itu dari genrenya, tapi dari skripnya. Dari skrip itu sebenarnya patokan untuk kita menghitung budget. Kalau kita mau pakai rulesnya Amerika banget, itu sebenarnya bisa dihitung bahwa satu halaman itu 1 menit. Artinya komponen komponen apa aja yang ada di halaman itu yang kemudian worth it untuk kita keluarkan uangnya. Misalkan 90 film durasi 90 menit, ya mungkin sekitar 70-80 halaman itu bisa bikin untuk 90 menit gitu kan. Nah, oke, dari satu halaman itu misalnya kayak tadi yang sempat Mas Fajar bilang gitu, scene-nya ngomongin perjalanan kereta dan segala macam. Oh, komponennya apa? Oh, ada kereta, oh ada orangnya berarti harus banyak, oh ada ini, ada ini, ada ini. Untuk satu halaman itu worth it nggak untuk itu dibayar? Nah, komponen-komponen secara globalnya itu ya yang pasti ada lokasi, ada artistik, ada pemain gitu, ada operasional gitu, makan, terus apa namanya alat, genset dan segala macamnya gitu. Jadi uh, uh, apa namanya, yang pertama sih kalau menurut saya itu memang harus taat sama budget gitu. Setiap skrip berubah berarti budget harus berubah. Jadi uh, ya ketika mau bikin film ya harus serius bikin bikin skripnya gitu supaya memang itu akan disesuaikan. Dan yang pasti perdebatan seperti yang Fajar bilang gitu, bahwa versi director dia akan selalu bilang bahwa sutradara itu punya produser itu cuman punya uang 1 miliar tapi kepengenannya 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Ya itu sangat wajar. Nah, apa namanya, pertanyaannya juga dibalik, bisa nggak dari 1 miliar ini kamu bikin value lebih dari 1 miliar? Nah, apa namanya, hampir semua produser akan selalu bilang kayak gitu. Ini 1 miliar, tapi kok kayak nggak 1 miliar ya gitu. Nah, tapi yang kemudian jadi catatan bahwa perdebatan antara sutradara dan produser itu harus terjadi, harus gitu. Kalau nggak sampai terjadi, pasti ada yang salah sama produksi itu. Either apa namanya, si sutradara yang kemudian sangat apa namanya, sangat memaksakan idealismenya, atau si produser yang sangat memaksakan idealismenya juga. Karena apa namanya, kadang antara produser dan sutradara punya idealisme yang berbeda. Yang satu berpikir soal market, yang satu berpikir soal kreativitas. Nah kemarin saya waktu bikin gangster yang terakhir itu meleset, nggak ketemu sama si produsernya. Jadi pikiran dia ternyata buat remaja 13 tahun, saya bikinnya buat 17 tahun. Jadi ketika diedit itu yang 17 tahunnya dibuangin semua. Yang 17 tahun yang tersisa hanya satu scene dan itu di blur akhirnya sama si produsernya supaya tetap bisa 13 tahun. Jadi di situ nggak ketemu. Makanya mungkin penontonnya jadi nggak konsisten kan. Karena ternyata lebih kental dramanya. Sebenarnya itu actionnya ada yang lebih sadis-sadisan, darah-darah di mana-mana, tapi sepanjang film darahnya diangkatin semua supaya masuk LSF itu 13 tahun gitu. Nah itu nggak konsisten kemarin, jadi problem itu yang setiap kali dia ngomong, tapi umumnya tujuh produser itu ngejarnya pasti ke umumnya rata-rata film remaja itu, karena penonton kita ke bioskopnya yang remaja pikir. Dan kenapa targetnya Jakarta, karena pembagian tiketnya lebih mahal.
Tiket bioskop di Jakarta tuh 50.000. Weekend bisa 70.000. Jadi kamu beruntung lah di Jogja. Kalau di Jakarta cowok ngapel cewek, jemput pacarnya di Bekasi udah 100.000. Bawa ke bioskop, parkir seharian bisa 15.000. 115.000 tuh. Popcorn 2 sama Coca-Cola 200.000. Nonton film 70.000 berdua 140.000. Sekali ngapel kamu 500.000. Di sini saya dulu bawa 20.000 aja bisa jalan-jalan loh. Di Jogja di dompet ada 20.000 masih. Angkringan. Parkiran bisa, ya le, Rambayan. Itu serius loh. Jakarta wah kere, tenan wis. Terima kasih. Mungkin Mas Eno mau menambahkan? Gambaran budget ya, ini ekonomi. Kalau teorinya dulu tadi ini ya budget ada above the line sama below the line. Kalau below the line itu yang berdasarkan waktu. Kalau yang above the line itu per judulnya, per project. Biasanya sutradara, produser atau ada mungkin nanti ada produser itu satu kesatuan ya. Jadi ada produsernya sendiri. Nanti ada line, co dan sebagainya. Penulis itu above the line. Jadi dia bikinnya per judul, per project. Nggak peduli itu mau 2 tahun, mau 5 tahun, mau setahun kerja. Ya segitu. Itu budgetnya tetap segitu. Nah yang di bawah itu biasanya yang below the line itu yang berdasarkan lama waktunya. Nah persoalan kita di Indonesia adalah kita menghitung waktu kerja itu harian. Sementara di film yang sudah ada industrinya, sudah masuk industri film, mereka hitungannya per jam. Jadi 1 hari kerja itu 8 jam, lewat dari 8 jam itu overtime. Jadi produser mending mempekerjakan orang 8 jam 1 hari, dilanjutkan 8 jam di hari berikutnya, daripada dia mempekerjakan seorang 16 jam sehari. Begitu juga dengan sewa alat, lokasi, dan sebagainya. Walaupun ada paket ya, ada paket harian. Tapi based on jam, itu nggak berlaku untuk film, top. Itu berlaku untuk cleaning service, semua industri. Misalnya kayak di Australia, di Amerika gitu. Aku nggak tahu kalau di Nollywood katanya orang ya. Atau di Bollywood katanya orang. Tapi buktinya itu contoh salah satunya. Dan di tempat kita harian, orang dibayar harian, overtime itu kalau lewat jam 12 malam tuh loh. Padahal callingannya dari jam berapa pagi. Sewa lokasi sama, harian. Gitu ya. Ada beberapa yang mau jam-jaman, tapi semua dihitung harian. Jadi kalau misalnya 8 jam itu harusnya sudah selesai, tapi kalau bisa daripada nambah hari loh, ya mending dikerjain terus, kalau perlu syuting 24 jam sehari. Itu hitungannya pengeluarannya tetap 1 hari. Gitu kan. Paling nambah MTM, Mas Ajis. Ya kan? Makan tengah malam. Nah ini yang sebenarnya, kalau memang based on below the line-nya itu based on harian, harusnya ada metode yang agak berbeda cara membuat filmnya dengan yang below the line-nya per hour, per jam. Saya nggak tahu ini yang harusnya merumuskan gini, ini anak teknik industri yang dia tahu cara ngitung SOP. Kalau orang film nggak, orang film otaknya nggak nyampe gitu. Orang film taunya ya bikin sesuatu yang bikin orang bergerak emosinya, bukan teknik itunya, SOP-nya. Dan sayangnya di film itu rata-rata yang masuk ya memang orang film sendiri gitu ya. Kalau nggak orang drama, orang teater. Itu kalau ngomongin budget yang hubungannya dengan below the line. Nah, padahal nantinya itu kan film itu kan nggak cuma ini ya. Budgetnya akhirnya kalau teorinya itu ada, kalau Mas Ajis ini masih bener, ini termasuk yang bener. Skrip, ya kan? Outputnya kemana? Sini. Jadi ada ide, outputnya kemana? Terus mau digarap gimana metodenya? Akhirnya keluar budget. Itu teorinya yang bener gitu. Tapi pada prakteknya, sayangnya produser tidak cuma Mas Ajis. Produser banyak. Nah, produser yang banyak ini sebagian itu menggunakan metode budget luwes. Budget luwes tuh ya udah adanya berapa sih tak kerjain. Gitu ya. Mau ceritanya apapun, mau syutingnya bagaimana, budgetnya segitu ya ayo jadi film. Itu terjadi di Indonesia. Sehingga ide, output itu ngikutin budget. Gitu. Jadi panglimanya budget, bukan ide. Nah itu lucu itu sebenarnya. Lucu. Jadi kalau misalnya ada kita mau ke sana naik apa? Naik bis, naik pesawat. Itu budget. Harusnya kan gitu. Tujuannya ke sana naik apa gitu. Ini enggak, karena adanya bis, mau kemana aja ya bis pokoknya, gitu kan. Jadi dibalik, bukan tujuannya yang penting, tapi alatnya yang mengendalikan. Ini yang terjadi di perfilman kita, budget itu ya jadi panglimanya. Itu karena hubungannya tadi sama hilirnya kan, bioskop kan mampunya nampung segitu-segitu aja. Nah, yang hubungannya sama budget lagi, karena usia ekonomi film kita itu lebih pendek, sangat pendek.
Beberapa bahkan hitungannya hari. 3 hari. 3 hari habis itu nilai ekonominya habis. Ya ketampung TV lah lumayan masih nambah nafasnya. Waktu saya SMA atau waktu saya kuliah awal, itu kan nonton film dulu ada Empire atau Presiden. Misalnya filmnya siapa? Misalnya filmnya Ajus Tibio kan. Diputar di sana 2 minggu, udah sepi, dia pindah ke bioskop yang ya kelasnya agak turun, Mataram atau apa gitu kan. Nah itu terus turun lagi ke Royal, Senopati, sampai nanti ujung-ujungnya Misbar gitu ya, layar tancap. Tapi usia ekonominya dia lebih panjang perjalanannya gitu. Nah sekarang enggak, sekarang itu sangat cepat, udah ada film-film yang lain. Sehingga itu sangat mempengaruhi budgeting. Ya lebih kurang gitu ya gambarannya yang saya tambahkan. Oke, terima kasih. Itu tadi kan berarti budget ini sebagai kepala dari sebuah production film, semuanya itu akan based on budget. Jadi ada ide juga akan dipotong sesuai dengan budget. Nah, menurut mas-mas sekalian ini, apakah kedepannya itu budaya budget sebagai panglima ini bisa bergeser atau memang akan seterusnya seperti itu? Begitu. Monggo silakan. Saya agak bingung dengan penyikapannya ini ya. Maksudku apa yang dibicarakan Mas Ino bahwa kemudian budget itu menjadi panglima, itu tuh sebenarnya apa ya, proses diskusi antara si produser dengan si director gitu. Pertanyaannya kemudian film itu dibuat untuk apa, untuk siapa gitu. Ketika kemudian kayak tadi Fajar bilang bahwa ketika kita sedang bicara nih dalam konteks kita bikin film Hollywood dan kita hanya punya uang 3 miliar, yaitu omong kosong. Karena apa? Targetnya dunia gitu. Kalau kita bikin film dengan target 2 miliar, nah kita ngomongin margin sekarang. Marginnya berapa? Marginnya 2 miliar ya. Kita gimana caranya untuk bikin film untuk 2 miliar? Karena apa? Kita sedang bicara dalam konteks film komersial. Artinya film untuk bioskop. Nah, beda lagi konteksnya ketika kemudian bikin film dalam konteks lain, kayak misalkan Joko Anwar, kayak misalkan kemarin saya bikin film ujian nasional yang memang tujuannya adalah untuk internasional. Another Trip itu saya bikin untuk tujuan internasional. Itu hanya dengan modal berapa ratus juta saya bikin itu. Tapi targetnya yang kemudian disesuaikan. Ada teman saya namanya Yosef Angginun. Dia bikin film pendek dengan uang 3,5 juta. Gimana caranya dia bikin film lah dengan duit 3,5 juta gitu, berantem deh gitu. Tapi dari 3,5 juta itu dia bisa dapat 250 juta, menang di Tokyo 100 juta, menang di Korea 100 juta, dibeli sama TV, terus sama apa lagi saya lupa. Bayangin marginnya berapa ribu persen dari situ. Tapi film untuk tujuan yang bukan sifatnya komersial, maka yang kemudian dipertahankan adalah gagasannya. Nah, jadi jangan salah mempersepsikan soal budget dan panglimanya gitu. Tapi ketika kemudian kita ngomongin konteks festival, maka kita harus belain gagasannya. Dan gagasan itu tidak sesuatu yang baku, bentuknya seperti batu. Enggak. Kalau kita sedang bicara soal misalnya seorang laki-laki dan perempuan dan dalam scene-nya itu membicarakan tentang pernikahan. Nah, berarti di situ ada banyak sekali pilihan. Untuk komersial, untuk sesuatu yang memang sifatnya masif, ya mungkin kita memang harus bikin perhelatannya gitu. Tapi ketika kita bicara gagasannya apa sih? 2 individu yang kemudian menjadi satu. Oke, hanya dengan shot tangan laki-laki dan perempuan jadi satu, itu juga bisa gitu loh. Jadi kalau Roberto Digues itu dia bilang bahwa creativity solve the problem, not money. Nah, bahwa kemudian bagaimana ideologis gagasan yang dimiliki sutradara itu tetap tercapai, tetapi itu juga kemudian menjadi wise budget versi si produser. Gitu. Saya nambahin ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat film itu, kamu harus tebak nih. Ini film sebenarnya targetnya siapa? Kalau misalnya kita Mas Joko Anwar bikin film, mungkin dia targetnya memang festival di luar negeri. Gitu.
Jadi ketika film itu dirilis ke sini ya itu bonus buat penonton kita atau si produser ngetes pasarnya. Ketika itu filmnya nggak ada penonton ya memang ya penontonnya hanya 5.000 itu mungkin yang suka. Mungkin penonton hanya 10.000, 50.000 ya itulah yang bonus buat sepertinya buat Mas Joko Anwar gitu. Yang menjadi problem ketika ada film komersil, nah atau bikin film horor nggak laku. Nah berarti kan dia tidak sebagai sutradara dia tidak signifikan, tidak bisa membuat filmnya ini orang itu sudah dibikin dengan target marketnya kok tayang di 21 pula gitu, tapi kok nggak jalan nih. Nah bisa jadi nggak jalan karena film itu setelah jadi di bioskop kan dia jadi produk kan nggak akan ada yang tahu kalau nggak ada promonya. Di Hollywood budget promo pasti hampir sama dengan budget filmnya loh. Filmnya 5 miliar ya promonya 5 miliar. Kalian nggak akan tahu ada sepatu bata di toko kalau nggak batanya ngiklan kan. Nah itu yang jadi problem di film kita karena budget filmnya udah mepet, masih nambahin lagi budget promo. Makanya Twitternya jadi penting kan untuk promonya itu dari mulut ke mulut. Tanya Pak Mas Aziz waktu Surga yang Tak Dirunduhkan promonya kenceng banget. Tanya Pak produsernya dia pasti budget promonya hampir sama budget filmnya. Itu loh yang yang penting gitu. Kalian nggak tahu loh, aku nggak tahu ada film itu, tahu-tahu udah ada di TV. Padahal itu film bikinnya udah dari tahun lalu. Tapi pas tayang, produser kita kehabisan budget, lupa nyiapin duit buat promo. Kok nggak ada promonya? Iya duitnya udah habis gara-gara kemarin kita overday. Iya lagi. Itulah situasi Indonesia itu masih kayak gitu-gitu, jadi penting banget karena kalau hari Rabu tayang, hari Kamis ada Hollywood, sama Jumat Sabtu Minggunya kita nggak tahu ada film itu terus ada yang nonton, hari Senin udah turun dari layar. Karena buat 21 dia muterin film yang nggak ada penontonnya kan rugi. Kayak kamu jadi supir angkot jalan tapi nggak ada penumpangnya kan rugi. Mending ngetem kan, nunggu penumpang. Makanya dia harus ganti. Kalau zaman dulu masih 5 orang masih diputerin loh ya. Sekarang sih nggak ada penontonnya, di jamnya dikurangi. Nah belum lagi kalau filmnya panjangnya 120 menit. Berarti itu di bioskop nggak bisa tayang 5 kali sehari, dia hanya 4 kali sehari. Kalau film kamu 120 menit nggak ada yang nonton, itu 21 lebih sadis lagi. Karena dia membayarin jam show jadi 120 menit itu kan listrik, AC, dan sebagainya. Makanya film-film komersil, Star Vision punya film, Mas Nayato punya film, Maximal punya film, maksimal 90 menit pasti filmnya. Supaya bisa tayang 5 kali di bioskop, dan bioskop nggak rugi kalau nggak ada penontonnya. Gitu ceritanya. Jadi dia planning produsernya itu sudah ke situ. Dia benar-benar menjadikan ini sebuah produk. Ada PH-PH yang memilih produk sutradara hanya selesai sampai syuting. Selesainya yang edit produser. Supaya dia tahu mana nih penonton kita ABG itu sukanya gini-gini. Dia yang edit sama editornya berdua, sutradaranya udah gak boleh masuk. Soraya gitu sutradaranya udah gak boleh ngikut, hanya untuk syutingnya doang. Nah ketika sutradaranya gak bisa diatur, dia sendiri yang mendirect. Dan itu ya. Terima kasih Mas Aziz dan Mas Fajar. Selain tentang budgeting dan masalah teknis tadi ya, sebenarnya Satu lagi paling penting. Oke, monggo. Satu lagi paling penting, produser kita itu nyarinya untung. Jadi misalnya kasih ke saya 2-3 miliar, bisa ngakalin semua hal yang susah-susah tadi, naikin production value tadi loh. Naikin kualitas, oh ini kelihatan budget 2 miliar kelihatannya kayak 6 miliar. Besoknya lagi dan penontonnya sukses. Besoknya lagi karena dia tahu begitu budgetnya segitu lagi. Kalau di Hollywood mungkin ya, kalau dia oh ini budget kecil aja dia bagus, tak kasih dia ini 2 kali lipat untuk film berikutnya. Itu yang benar kan? Tapi di Indonesia enggak, ini tak kasih 1M bisa kelihatan 2M, kenapa harus tak kasih 3M? Itu Indonesia masih kayak gitu. Makanya banyak sutradara milih stripping apa syuting FTV. Syuting FTV sekarang 3 hari loh mas. Dulu syuting FTV itu masih 7 hari, 5 hari loh. Sekarang 3 hari. Hari ketiga itu pulang besok paginya jam 9 pagi. Berarti kan sebenarnya sama jam 4 hari kan. Cuman krunya tuh takut, sutradaranya tuh takut kalau bilang nggak mau. Pertama takut nggak di calling lagi. Yang kedua pasti akan ada yang ngerjain lagi kalau bukan dia. Gitu loh. Stripping itu paling menjanjikan kalau kamu pengen jadi, harus ngetes kamu mau daya kreatif, kamu ikut stripping. Jadi sutradara stripping. Itu kamu 25 scene, 30 scene dalam 1 hari. Dan kalau nggak kelar di penalti, karena strippingnya udah tayang nih di TV. Kamu jam 5 sore masih syuting. Jadi kalau syuting stripping,
itu pasti ada tukang gojek yang nungguin tuh. Karena kaset, oke kaset, set, kirim diedit, kirim ke sana. Kalau kamu lihat stripping itu cuman lagi iklan panjang banget, terus lagi flashback, muterin lagu, baru itu materinya belum datang. Kamu harus coba tuh syuting stripping. Oke, terima kasih Mas Fajar. Ini kita beralih ke dari masalah teknis tadi budgeting, kita beralih ke generating idenya. Sebenarnya dalam sebuah film, mungkin script writing-nya itu untuk memunculkan sebuah ide yang sekiranya cocok untuk pasar atau ide yang wah ini bagus banget untuk masuk festival. Itu sebenarnya seperti apa sih kayak gitu? Ini kan berarti kan kalau pertanyaan ide dari mana asalnya itu saya pikir nggak perlu dijawab ya. Udah pada tahu ya ide dari mana-mana, internal, eksternal. Udah ada yang bilang ide datang dari kegelisahan. Kalau nggak gelisah, nggak punya ide, nggak. Justru ketika saya nggak gelisah, saya malah banyak ide. Paling nggak di WC. Itu ide. Ide bagaimana mengembangkannya. Nah itu yang memang jadi PR. Itu sama kayak kalau di filsafat itu ada toh transisinya dari Plato ke Aristoteles. Bagaimana dari ide itu kemudian menjadi pragmatis bahwa idemu itu bagus, neng gone neng ngendi, gitu kan? Kalau di jalan bagaimana, kalau di rumah bagaimana kan gitu. Ide kursi itu bagus, tapi itu kursi malas, kursi kerja atau kursi apa, sama. Jadi sebenarnya kalau ide secara universal nggak ada masalah. Developmentnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Aziz dan Mas Fajar bahwa itu untuk ditonton siapa dan sebagainya dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini. Kalau lomba lari, itu kan kita tahu tuh tujuannya finish pertama kali. Kecuali lomba lari yang door prize, loh, nggak tahu tujuannya itu sebenarnya ukurannya di mana saya nggak tahu. Sepak bola tuh kita tahu ukurannya. Tapi kalau musik, film yang kontemporer itu ukurannya apa kita nggak tahu. Maunya si pembuat bagaimana, penonton terimanya gimana kita nggak tahu ukurannya. Sehingga ide itu sebenarnya walaupun sudah kita develop sedemikian rupa, itu wilayah abu-abunya masih luas itu. Wong itu kalau misalnya penonton suka itu belum tentu hasil konsepnya, itu bisa jadi kecelakaan loh itu. Oh diterima, oh. Saya bikin komedi lucu-lucuan, yang saya bikin lucu orang nggak ketawa, yang saya bikinnya nggak lucu orang ketawa itu terjadi kan gitu. Itu yang apa? Kok gitu ya? Tapi orang ketawa kok, berarti film sukses dong. Filmnya yang sukses, bukan pembuatnya. Artinya ide itu akhirnya berjalan sendiri ketika dia sudah di package. Package-nya adalah film. Saat itu sebenarnya film sudah berjarak dengan pembuatnya. Mau itu penulis, mau itu kameramen, mau itu sutradara, itu udah gak ada urusan. Filmnya jalan sendiri itu. Ide itu berjalan. Kemana dia berjalan? Ya kemana magnetnya itu narik. Kalau idenya tentang bunuh diri, dia akan ketarik ke tempat penonton yang suka bunuh diri. Ke wilayah-wilayah itu. Orang yang suka perang pasti yo, nanti filmnya akan ketarik ke sana. Jadi itu kalau ngomongin ide ya, dia ke sana. Nah persoalannya adalah kemudian bagaimana supaya film ini bisa jalan, nggak stuck berhenti di kulkas, di lemari apa di mana. Berarti orang harus bisa mengakses film ini. Nah dari situlah kemudian ada bioskop, ada televisi, ada apa? Ada YouTube, gitu. Ada festival kemudian, kan itu salah satunya. Screening dan sebagainya. Jadi di samping usaha perfilman ada kegiatan perfilman. Jadi memang tujuannya nggak komersil, tapi tujuannya mengantarkan film itu ke penontonnya. Karena film itu pasti ditonton. Musik dibuat untuk didengar, tidak untuk dilihat. Lukisan dibuat untuk dilihat, tidak untuk didengar. Lukisan dikotok-kotok aneh juga. Nah, film pun demikian. Jadi mau itu mendatangkan uang atau tidak, film ini harus sampai ke penontonnya. Nah penontonnya itu di mana kan belum tahu. Makanya kadang semua platform dicoba. Saya nggak tahu 5 tahun ke depan ada platform apa handphone ada jadi media gitu ya. Nah ketika handphone itu udah jadi media, saya nggak tahu apakah kemudian film itu akan lebih indah harus dengan 2:3:5 rasionya gitu ya. 16:9 oh gede nih wong semene kok gitu kan. Atau strukturnya akan berubah atau ide-idenya akan berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya bukan bagaimana mencari ide, tapi bagaimana mendevelop ide itu untuk sampai ke penontonnya, itu yang kadang rumit gitu ya. Nah kalau bicara ukurannya kemudian apa? Ukurannya adalah ada orang-orang yang mungkin sih pembuat film ada berjarak nih nggak tahu ya, tapi orang-orang yang menonton film itu kemudian
akan menyimpannya, men-share-nya ke temannya, atau kemudian mengaplikasikan dalam hidupnya. Artinya film itu inspiring. Nah itu yang juga nggak tahu itu jadi ukuran atau enggak gitu ya. Kalau ada ukuran yang lain, apa achievement, award, artinya pengakuan dan sebagainya. Kalau tadi ngomongin lomba lari ukurannya jelas, saya nggak tahu. Kalau orang utan itu digambar di uang atau dipajang-pajang di Gembira Loko, itu karena orang utan itu dari Kalimantan itu berprestasi atau karena dia langka. Kira-kira yang mana? Saya kadang nggak tahu. Kalau film saya dapat penghargaan di sebuah festival, itu karena saya langka atau saya berprestasi. Kita nggak pernah tahu. Jadi ada banyak sekali muatannya. Tetapi itu jadi tidak penting. Yang terpenting adalah film bertemu penontonnya. Itulah kenapa ide itu diolah, didevelop. Gitu ya. Cuma kadang kalau anak muda kan pengennya kan pencari jati diri kan, pengakuan, prestasi apa. Itu kan ukuran kadang anak muda. Padahal ada yang jauh lebih penting dari itu. Kamu dapat prestasi, tapi filmmu hanya ditonton sekali selesai udah. Jangan. Itu harusnya dini ben iki wong iso nonton terus ki. Dan tentunya fungsi-fungsi itu sudah bukan lagi fungsi si pembuat film. Bahkan sudah bukan fungsinya produsen. Kebetulan di sini kan ada Mas Ajis. Mas Ajis kan managing directornya JAV. Artinya dia juga melakukan fungsi eksibisi dan distribusi karena networking ya Mas ya. Nah itu yang sebenarnya perfilman itu ya penting itunya. Nggak cuma penting genre, produksi apa enggak, penting itunya juga. Gitu Mas. Kalau ngomongin developing ide, artinya distribusi dan eksibisi itu punya pengaruh yang kuat pada developing kreatif film itu sendiri. Pak, saya kasih tahu idenya nih. Idenya begini Pak, gini. Wah, idenya bagus Fajar. Bagus buat dirimu sendiri. Itu kenyataannya. Ini pasti dia akan membantah itu berkali-kali. Kita ngomongin pemain. Pak ini gini-gini, tapi produsernya dia tetap menghormati profesi kita sebagai sutradara. Dia tidak karena saya produsernya pemainnya harus ini ya, enggak gitu. Dia dengan cara yang halus, manis. Saya mau ngajin pemain si A. Oh ya itu bagus sih. Tapi kalau si B gimana? Coba di casting dulu ya, di recast dulu ya. Kita ngomongin lagi, dia muter lagi ke si B. 1, 2, 3 kan pasti kita nggak. Oh ini pasti cuma mau ngarahin ke dia nih. Itu sampai ke ide-ide seperti itu. Akhirnya saya mengerti kenapa begitu, karena konsep duit 100.000 kita minjem temen tadi. Bagaimanapun dia yang punya duit, kita privilege kita hanya bermain-main di area yang aman buat dia. Dia tetap punya unsur-unsur. Oke, dia nggak tahu film ini laku apa enggak, tapi dia punya keyakinan kalau begini akan laku, kalau begini akan laku, kalau begini akan laku. Dan kita jangan berlama-lama kan. Film itu kan 5 menit, 6 menit pertama filmnya nggak jelas tentang apa, penonton nggak mengenali ceritanya, selesai. Kalau di komersil ya. Jadi kalau kita mengenal daun warnanya hijau, kalau kita rubah jadi merah pasti harus ada alasan. Penonton akan berkenalan dulu dengan daun, padahal bukan itu cerita filmnya. Jadi makanya selalu orang kita itu kalau bikin film selalu dekatkan dengan penontonnya, didekatkan, jadi mereka akan terasa relate dengan ABG itu, bagaimana mereka jatuh cinta pertama kali. Jadi hanya begitu-begitu aja kan. Kita akhirnya tidak menerima hal baru, dan produser kita selalu begitu. Yang laku lagi film untuk ibu pengajian, yang lain bikin. Ayat cinta laku dulu kan banyak bikin, Ketika Cinta Bertasbih, apa-apa semuanya begitu. Horor lagi laku, horor semua horor. Karena produser tidak mau gambling untuk membuat sesuatu yang baru. Hanya sedikit produser yang, apalagi produser-produser yang bisnisnya hanya film, kayak Star Vision, bisnisnya hanya film. Kalau filmnya collab 10 mati. Padahal 10 film itu nggak mungkin laku semua. Setahun dia keluarin 10 film misalnya. Pada akhir tahun sutradara akan dipanggil sama produser dan dia kasih tahu, tahun ini saya akan bikin 12 film. Jadi dia tiap bulan ngeluarin film. Kamu mau ngambil berapa nih? Wah Pak, saya 1 aja. Karena kan buat saya film itu paling enggak kalau satu sutradara 3 film lah setahun. Karena 1 film 4 bulan. Skenario 2 bulan, persiapan 2 bulan, sebulan syuting, rilis akhir bulan. 4 bulan setiap film paling cepat ya kalau si ini. Nah, kalau Star Vision dia ada 10 film, nggak semuanya bakal untung pasti. 2 rugi, 3 seri, 1 lagi untung banget, 1 lagi enggak, 1 lagi flop banget. Tapi secara tahun buku, si produser ini tetap untung. Jangan sampai 10 film itu jeblok semua kan. Makanya pasti akan ada film-film yang, oke ini yang ini kasih ke ini, 1 film kasih mahal, yang ini action kasih ini. Ini Star Vision pasti udah malas lagi bikin action, karena film yang action kemarin nggak begitu jadi.
Tapi dia pasti bikin komedi lagi. Komedinya siapa? Yang aman lagi dia nyari. Sekarang kamu punya cerita bagus sekalipun, datang ke produser, pasti dia akan ragu-ragu, nih idenya bagus nih. Dia mengakui idenya bagus nih, tapi gimana ya penonton kita ya? Makanya sekarang novel itu laku. Karena novel itu paling enggak sudah teruji idenya oleh pembacanya. Padahal novel paling laku berapa sih? Kalau ngomong bestseller buku itu berapa? Hanya 50.000. Belum tak karuan itu novel paling laris tuh masih Laskar Pelangi kalau nggak salah. Ya, 1 juta kopi eksemplar itu konkret. Makanya penonton filmnya 4 juta waktu itu. Nah kayak gitu, jadi produser tetap nyari aman, kecuali kamu membuat film, mumpung di Jogja banyak teman-teman yang independen, ya disitulah kamu bisa membuat film seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya itu. Kayak saya udah nggak bisa pengen bikin film sekeren-kerennya gitu, karena waktunya ngitung, produsernya duduk di sebelah, kamu ngapain sih? Wah buruan, ini masih berapa scene? Begitu. Makanya hal-hal yang idealis itu, yang saya pikir ini sangat ideal, bagus, diselesaikan di luar. Kayak Mas Aziz itu pasti di sebelahnya Mas Anung Isora. Nah, diselesaikan di film-film pendek. Wah, yang idealis apa itu diselesaikan di film-film pendek. Ketika sudah masuk ke industri, mindsetnya kita juga harus industri. Bahwa tiap satu scene itu dihitung berapa juta. Dan itu beban di sutradaranya, dia harus mempertanggungjawabkan itu. Begitu kamu dikasih 1 miliar, filmnya nggak laku, nggak balik, nggak jelek, itu festival atau apa ya itu bonus, FFI dan sebagainya itu bonus, Bang. Hanya itu yang si produsernya Sang Kiai menang FFI filmnya. Tapi setiap hari ketika ngomong sama produser untuk bikin film baru, dia menyebut film itu rugi. Kemarin saya bikin film rugi, Fajar. Padahal film menang FFI. Dia ketawa-ketawa di panggung, bangga kan megang piala dan sebagainya. Di belakang itu dia harus ngomong, dijadikan modal untuk menawar ke krunya berikutnya, film berikutnya. Jadi seperti itu, tetap dia, kalau produser ya, kalau kita sih pengennya bikin film ideal, nulis skenario sampai bagus, log 10 bulan, apa 3 bulan gitu. Nah tapi yang begitu, krunya nggak bisa, kru ini kan harus makan. Jadi kita harus, kayak saya punya PH gitu, The Minister Production, kru saya harus makan. Kalau saya nggak bikin film dalam 4 bulan terakhir, krunya akan ngilang, akan ke produksi lain. Daripada saya kehilangan kru, nanti merekrut kru lagi, saya harus menciptakan apa nih supaya mereka tetap dapur ini jalan gitu kan. Itu gitu. Jadi mau nggak mau saya harus cepat berpikir cepat. Kalau nggak saya mencari inspirasi kan lama. Sementara kita ditungguin. Jadi semua persiapan film harus selesai di pada saat persiapan filmnya itu. Jadi begitu syuting kamu udah nggak bisa, bentar saya nyari inspirasi dulu ya. Sementara ini semuanya udah jalan. Masih yang ngomel-ngomel Mas Aziz. Jadi itu soal ide. Idenya nggak akan selesai, tapi kita hanya menyelesaikan ide pilihan itunya dari awal. Setiap sutradara pasti punya idealis. Kayak Mbak Upi, dia idealis banget bikin film. Dia nggak bisa sembarang. Dia skenario harus dari dia. Makanya dia belum bisa membuat film sekarang. Tapi sekarang dari mana dia hidup bikin FTV? Pakai nama orang kalau tayang. Jadi idealisme untuk filmnya tetap terjaga gitu. Tapi dia harus menyalurkan kebutuhan ekonominya ya dari hal-hal yang proyek-proyek yang tidak itu. Idenya ya kalau FTV kan kita udah nggak bisa mikirin ide ya. Kerjanya aja. Terima kasih Mas Fajar. Sebenarnya pertanyaan itu balik lagi ke pertanyaan awal. Film itu dibuat untuk ditonton siapa? Nah, saya saya cuman membuat pembedaan itu siapa itu di 2 hal. Yang pertama untuk kebutuhan komersial, yang kedua untuk kebutuhan festival. Nah, kebutuhan festival itu baru ada pecahannya banyak sekali, komersial juga ada pecahannya banyak sekali. Karena ketika kita ngomongin festival, maka di situ ada edukasi, di situ ada kemudian achievement gitu dan lain sebagainya gitu. Dan komersial ya uang gitu dan perputaran ekonominya. Ketika mau ngomongin komersial, ya maka cara yang digunakan adalah cara-cara yang populer. Misalnya dari awal nih bikin film ya harus pakai artis yang terkenal, harus dengan cara-cara yang memang kemudian sifatnya masif. Mau sekuat-kuatnya saya
atau Fajar atau Mas Eno untuk bikin film dan kemudian mau nge-tweet, mau nge-pad, mau Instagram dan segala macam sekuat-kuatnya, mau berapa jangkauannya gitu. Tapi ketika kemudian kita pakai medium-medium populer gitu, misalnya TV, terus radio dan segala macam yang jangkauannya itu memang sangat luas, internet yang jangkauannya sangat luas. Nah, itu memang cara-cara masif itu dibutuhkan untuk film-film komersial. Nah, kalau untuk film-film festival, ya yang yang harus kita pahami adalah yang pertama, dari awal gagasan kenapa film itu dibuat, terus kemudian untuk pasar mana ini kalau mau dicermati itu beda-beda. Amerika punya cara punya pola market yang berbeda dengan Eropa, dengan Asia sendiri gitu. Afrika juga punya market yang berbeda. Nah, ini untuk siapa gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya gitu, ketemu gitu director atau produser film yang memang dia concern ke festival, dia tahu ketika dia akan bikin film, dia akan rilis pertama kali itu di mana. Ada yang ke Cannes, ada yang ke Busan, ada yang ke Rotterdam, ada yang ke Berlin gitu. Dan mereka tahu betul karakter festivalnya gitu. Dan saya berada di dua kaki itu. Saya direktur pelaksana untuk JAV, saya juga produser untuk komersil, dan saya bikin film untuk kebutuhan festival juga gitu. Nah, semuanya basicnya adalah film itu dibuat untuk ditonton siapa. Udah dari situ kemudian taat pada cita-citanya itu, sampai akhirnya kita tahu cara-cara distribusinya, cara-cara publikasi dan segala macam. Tapi sebenarnya di Indonesia tidak ada distributor film ya. Filmmaker di Indonesia itu dia membuat filmnya sendiri, mikir, kemudian dia mikir cara promonya, dia taruh ke 21, itu dia melakukan sendiri. Kalau di Amerika itu ada distributor, ada perusahaan distributor. Jadi perusahaan distributor itu membayar filmnya dulu, misalnya budget filmmu berapa, 10 miliar, tak bayar nih 10 miliar. Nah, nanti si pembuat film udah untung dulu, udah balik modal dulu, nanti tinggal gimana pada saat didistribusi. Jadi yang ngatur promo apa dan sebagainya itu perusahaan distributor itu. Sony Pictures itu yang tadi itu distributor. Dalam konteks komersial ya. Dalam yang diomongin Fajar dalam konteks komersial ya. Karena kalau dalam konteks independen atau festival, kita ada dan beberapa film di Indonesia pun juga dipegang sama distributor gitu. Tapi kalau ngomongin film komersial kita nggak ada distributor. Oke, terima kasih dari talk show ini untuk Mas Fajar, Mas Eno, dan Mas Ajis. Kita akan buka sesi tanya jawab kepada para penonton. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan kami buka.